Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah besar yang terukir dalam sejarah Islam. Sebuah peristiwa yang bukan hanya meninggalkan bekas pada tanah Madinah, tetapi juga pada hati seluruh umat muslim hingga hari ini. Sebuah kisah tentang sebuah gunung yang menyendiri, berdiri kokoh, seolah menjadi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan para syuhada. Ya, kita sedang berbicara tentang Jabal Uhud, Gunung Uhud, dan peristiwa besar yang terjadi di sekitarnya, yaitu Perang Uhud. Gunung Uhud berbeda dengan kebanyakan gunung yang mungkin kita kenal di Indonesia. Tingginya hanya sekitar 1050 meter, tidak terlalu menjulang jika dibandingkan dengan pegunungan tropis yang kita lihat sehari-hari. Namun, posisinya yang tampak menyendiri membuatnya dinamakan Uhud, yang dalam bahasa Arab berarti menyendiri. Dari pusat kota Madinah, gunung ini berjarak sekitar 5 km ke arah timur laut. Dari Kayahan, warnanya kemerah-merahan, warna yang seakan menjadi pengingat abadi akan darah para syuhada yang tumpah di sekitarnya. Sejarah mencatat bahwa di sekitar gunung inilah, pada tanggal 15 Syawal, tahun ketiga Hijriah, atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi, sebuah pertempuran besar meletus. Perang ini adalah Perang Uhud, perang yang dipicu oleh keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy. Mereka belum bisa menerima kekalahan memalukan yang diderita dalam Perang Badar setahun sebelumnya. Kekalahan itu membuat mereka menjadi bahan ejekan di hadapan seluruh bangsa Arab. Maka, dengan penuh dendam yang membara, mereka bertekad untuk merebut kembali kehormatan mereka, sekalipun harus menumpahkan darah. Kaum Quraisy kali ini datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Mereka belajar dari kekalahan sebelumnya, dan tidak mau lagi meremehkan kekuatan umat Islam. Jumlah pasukan mereka sekitar 3.000 orang, lengkap dengan pasukan berkuda dan pemanah, yang ditempatkan di barisan depan. Sementara itu, Rasulullah SAW, dengan kebijaksanaannya, menyusun strategi untuk menghadapi serangan ini. Beliau memutuskan agar kaum muslimin tidak menunggu musuh datang menyerang ke dalam kota Madinah, tetapi menyongsong mereka di luar kota, tepatnya di sekitar Gunung Uhud. Rasulullah menempatkan sekitar 700 pasukan muslim untuk menghadapi 3.000 tentara Quraisy. Dari segi jumlah, umat Islam sangat kalah. Namun, kekuatan mereka ada pada iman dan ketaatan. Rasulullah kemudian menugaskan 50 pemanah di sebuah bukit kecil bernama Ainain yang berada di dekat Uhud. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair dan mendapatkan perintah langsung yang sangat tegas dari Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa mereka tidak boleh meninggalkan posisi itu dalam kondisi apapun, baik pasukan muslim menang maupun kalah. Tugas mereka adalah menjaga sayap kiri pasukan Islam agar tidak bisa dikepung pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid. Strategi Rasulullah begitu jelas. Sayap kanan pasukan Islam dilindungi langsung oleh Gunung Uhud, sehingga relatif aman dari serangan musuh. Namun sayap kiri berada di posisi yang rawan, sehingga Bukit Ainain dengan 50 pemanah di atasnya menjadi benteng yang sangat penting. Rasulullah ingin agar pasukan berkuda Quraisy tidak mampu mengitari pasukan Islam dari arah belakang. Di pihak Quraisy, pasukan mereka dibagi menjadi 3 bagian. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima muda yang kelak akan masuk Islam dan menjadi pedang Allah. Sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jal, sementara bagian tengah dipimpin oleh Amr bin Al-As. Seluruh pasukan itu berada di bawah komando Abu Sufyan, yang menjadi pemimpin tertinggi mereka. Dengan kekuatan 3.000 pasukan, mereka datang dengan penuh keangkuhan, merasa pasti bisa mengalahkan umat Islam, yang hanya berjumlah sepertiganya. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pasukan sayap kanan berhasil mengguncang barisan Quraisy, bahkan membuat sebagian mereka melarikan diri. Pasukan Quraisy mulai meninggalkan harta benda mereka di medan perang. Seketika itu, kaum muslimin yang berada di sayap kiri, dan bahkan sebagian pemanah di atas Bukit Ainain, tergoda. Mereka melihat harta rampasan perang, ganimah,
yang tergeletak begitu saja. Padahal sebelumnya mereka sudah diperingatkan Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing. Disinilah ujian besar itu datang. Sebagian besar pemanah turun dari bukit, meninggalkan posisi strategis yang seharusnya tetap mereka jaga. Khalid bin Walid yang jeli melihat peluang, segera memimpin pasukan berkudanya untuk mengitari bukit Eneneng yang sudah kosong. Dengan kecepatan dan ketangkasannya, ia berhasil menyerang sayap kiri kaum muslimin dari belakang. Serangan mendadak ini membuat barisan kaum muslimin porak-poranda. Kemenangan yang tadinya sudah di depan mata, tiba-tiba berubah menjadi kekalahan pahit. Rasulullah sendiri menjadi sasaran serangan. Beliau terluka parah. Wajahnya berdarah, gigi gerahamnya copot akibat lemparan batu, bibirnya pecah. Beliau dilempari batu oleh Utbah bin Abi Waqqas. Saat itu, kabar bohong disebarkan oleh pasukan Quraisy bahwa Rasulullah telah terbunuh. Berita ini membuat semangat pasukan muslim goyah. Sebagian orang munafik mulai mencari perlindungan pada musuh. Sementara sebagian lagi tetap bertahan mati-matian melindungi panji Islam. Dalam kekacauan itu, banyak sahabat yang syahid. Sekitar 70 sahabat gugur di medan perang, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang dijuluki Asadullah, Singa Allah. Hamzah terbunuh dengan sangat tragis. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menyimpan dendam pribadi kepada Hamzah, karena dalam perang Badar, Hamzah membunuh ayahnya. Ia memerintahkan budaknya, Wahsy, seorang ahli melempar tombak, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan kemerdekaan jika berhasil melaksanakan perintah itu. Dengan sekali lemparan yang tepat, tombak Wahsy menembus tubuh Hamzah. Setelah Hamzah syahid, Hindun bahkan dengan kejam mencincang jasad beliau dan merobek dadanya. Peristiwa itu menjadi salah satu kenangan paling menyakitkan dalam sejarah Islam. Meski dalam kondisi terluka parah, Rasulullah tidak berhenti memberi semangat. Para sahabat terbaik seperti Abu Dujanah bahkan menjadikan tubuh mereka sebagai perisai, membungkukkan punggung mereka untuk menahan panah musuh agar tidak mengenai Rasulullah. Mereka gugur sebagai syuhada, namun dengan penuh kehormatan karena telah melindungi utusan Allah. Al-Quran pun merekam peristiwa ini dalam surat Ali Imran ayat 121 hingga ke 175. Allah menjelaskan bahwa kekalahan dalam perang Uhud adalah ujian bagi kaum muslimin untuk memisahkan siapa yang benar-benar ikhlas berjuang di jalan Allah dan siapa yang masih tergoda oleh dunia. Ayat 152 menjelaskan bahwa sebagian kaum muslimin tergelincir karena menginginkan dunia, sementara sebagian lain tetap menginginkan akhirat. Inilah sebab utama kekalahan di Uhud. Namun, Allah juga menegaskan bahwa Dia telah memaafkan mereka. Sungguh, peristiwa ini meninggalkan duka yang mendalam bagi Rasulullah. Beliau bersedih bukan hanya karena luka yang diderita, tetapi juga karena kehilangan orang-orang tercinta. Hamzah, pamannya, sahabat yang begitu setia, menjadi salah satu syuhada yang paling beliau cintai. Rasulullah sering datang ke Uhud setelah peristiwa itu untuk berziarah, memanjatkan doa, dan menunjukkan cintanya kepada para syuhada. Bahkan, setelah beliau wafat, para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun mengikuti jejak beliau, mendatangi makam para syuhada Uhud dengan penuh hormat. Allah memberikan kabar gembira kepada para syuhada ini dalam surat Ali Imran ayat 169 dan ke 170. Allah berfirman bahwa orang-orang yang gugur di jalannya tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Allah dengan penuh rezeki. Mereka berbahagia dan menanti saudara-saudara mereka yang kelak akan menyusul dengan membawa iman. Ayat ini menjadi penghibur bagi kaum muslimin bahwa darah para syuhada tidak pernah sia-sia. Mereka hidup abadi dalam kemuliaan surga. Hari ini, jika kita berkunjung ke Madinah, kita akan mendapati area makam syuhada Uhud yang dikelilingi pagar sederhana. Tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada nisan dengan nama, karena yang terpenting bukanlah tanda fisik, melainkan doa dan ingatan umat Islam. Para jamaah haji dan umroh
yang datang ke Madinah. Hampir tidak ada yang melewatkan kesempatan untuk berziarah ke tempat ini, mendoakan para syuhada, dan mengingat pelajaran besar dari Perang Uhud. Gunung Uhud yang berdiri kokoh dengan warna kemerah-merahannya, seakan terus berbisik kepada setiap pengunjung. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekali saja perintah itu diabaikan, meski hanya oleh sebagian kecil pasukan, akibatnya bisa begitu besar. Kemenangan yang sudah hampir digenggam, bisa berubah menjadi kekalahan yang pahit. Rasulullah pernah bersabda tentang Gunung Uhud, "Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya." Betapa gunung ini bukan hanya sekadar tumpukan tanah dan batu, tetapi menjadi saksi cinta, pengorbanan, dan pelajaran bagi umat Islam sepanjang masa. Sahabat sekalian, Perang Uhud memberi kita banyak pelajaran berharga, bahwa dalam perjuangan, ketaatan jauh lebih penting daripada strategi semata, bahwa dunia ini hanyalah ujian, dan godaan harta bisa membuat seseorang tergelincir, bahwa kesetiaan kepada Rasulullah adalah kunci kemenangan, sementara kelalaian bisa membawa bencana. Dan yang paling penting, Uhud mengajarkan kita tentang makna pengorbanan. 70 syuhada yang gugur di sana bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk menjadikan dirinya tameng bagi agama Allah. Orang-orang yang dengan penuh cinta rela menyerahkan nyawa demi menjaga panji Islam. Hari ini, ketika kita menyebut nama Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Dujanah, dan para syuhada lainnya, kita tidak hanya mengingat mereka sebagai tokoh sejarah, kita mengingat mereka sebagai teladan, sebagai pilar yang mengingatkan kita bahwa iman sejati tidak hanya terletak di lisan, tetapi juga dalam pengorbanan nyata. Maka, ketika kita menatap Gunung Uhud, marilah kita juga menatap ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi muslim yang taat, yang tidak meninggalkan perintah Rasulullah demi kepentingan dunia yang sementara? Sudahkah kita meneladani kesabaran para syuhada yang dengan gagah berani menahan sakit demi mempertahankan kebenaran? Gunung Uhud akan terus berdiri, menjadi saksi abadi. Tetapi kisah dan pelajarannya harus hidup dalam hati kita sepanjang zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.